Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue di channel Coinap dan di episode kali ini gue bakal langsung coba analisa secara teknikal maupun fundamental di beberapa token yang ada di DEX maupun di Padre ya. Coba kita langsung aja analisa nih ya, biar kalian nggak penasaran. Ini kekuatan fundamental dan teknikal gue bakal tunjukin ke kalian ya. Seperti gue biasa share di channel VIP. Dari mulai call-call yang gue kasih ke kalian, sinyal-sinyal gue kasih ke kalian. Itu kalian bisa lihat sendiri average-nya ya banyak TP dibanding loss. Bahkan loss-nya sejauh ini cuma satu ya loss-nya. Paling ada cancel doang. Cancel itu artinya ya kita nggak masuk ke area beli kita gitu. Nah langsung aja di sini kita coba cari di Padre ini. Ini dari kemarin gue udah bahas di TikTok maupun di YouTube ya. Banyak token-token yang scam dengan filter yang gue kasih kemarin. Kalau kalian bisa lihat videonya. Ini banyak token yang scam. Nah ini nih hold-nya ada. Pro holdernya cukup bagus dan total holdernya hampir menyerupai. Ya, kita langsung analisa. Insidernya top 10-nya cukup tinggi nih. Tapi fresh buy-nya kalian bisa lihat banyak banget ya. Nah, ini kan. Nah, ini kita cancel nih 24 klasternya. Ini semuanya udah gue bahas ya di sini. Udah gue bahas, linknya di deskripsi kalau kalian mau order silakan. Ini dari mulai kenapa bisa kayak gini, kenapa auditnya bisa kayak gini, itu gue bahas lengkap di sini ya. Ya ini kita cancel aja, kita cari lagi. Kita cari lagi. Nah ini nih, Wio. Kurang ya, agak kurang. Coba kita cek aja nih. Fuyo insidernya, wah ini rada-rada normal nih. Cuma bubble-nya gua nggak mau. Udah kita cancel bubble, udah positif banget, jelas banget. Kayaknya jelek-jelek semua ya dari token-tokennya tuh, kalian bisa lihat tuh. Nggak ada niat gitu bikin token tuh. Karena tadi susah banget gue nyari token di Padre yang agak bener auditnya. Kita pergi ke DEX aja dan ini gapnya udah lumayan lama. Gue tinggal beberapa jam tadi. Sekitar jam 11 ya kalau nggak salah. Nah gue lakuin screening dan backtest juga. Nah, basic bisa lihat di sini. Nah ini yang gue call di tele, cuma unexpected dia terbang tinggi dibanding dia turun ke area beli gitu ya. Jadi langsung aja kita lanjut ya. Gimana cara gue lakuin screening dan kita cek di 6 hours aja biar cepat. Dan ini di 24 hours gue udah banyak lakuin screening ya. Misalkan kayak Wager nih, kita contoh. Kita cari yang ada market structure. Ini belum ada market structure-nya nih. Jadi agak susah kita analisa. Kalau Jack kita coba cek. Nah, di Jack udah ada nih market structure-nya. Kita copy address-nya aja. Kita masuk ke Padre dan kita analisa. Nah, pertama biasa gue selalu lakuin analisa secara fundamental di sini. Kalau kita cek insidernya cukup besar ya. Insider cukup besar tapi fresh buy-nya banyak. Artinya apa? Artinya banyak banget peminat yang baru masuk di token Jack ini tuh. Dan dari average-nya sih cukup positif semuanya. Kita cek bubble-nya. Bubble-nya juga aman ya, nggak ada yang melampaui batas. Dan kita langsung aja coba analisa secara teknikal di sini. Nah, pertama-tama gue tuh selalu lihat dulu market structure-nya dari token tersebut. Nah, kalau kita cek di sini market structure-nya, gue pakai ini nih mana dia? Pets ya. Kayak gini. Dia sedang bullish gitu. Nah, di sini gue ada nemu ya kenapa dia drop sini. Gue udah tahu. Kalau kita cek Fibonacci, dia kan bounce di area sini. Dan harusnya kan dia bakal mantul ke atas kan. Cuma kenapa dia drop di sini? Kan bisa cek sendiri. Ya trend line-nya di sini di break. Ya trend line dari bawah ke atas ini di break. Makanya kenapa dia saat bounce di area 61 di Fibonacci dia drop kembali itu karena trennya di break alias dia artinya berubah arah. Kayak gitu ya. Nah, ini tinggal kita tarik aja untuk menentukan kenapa dia bisa bounce lagi di area atas ini. Harusnya kan dia terbang tinggi kan. Kenapa bisa kayak gini? Itu karena ada, kalau kalian cek Fibonacci-nya. Nah, kayak gini. Dia bounce karena ada area 618 sama 05 di sini. Ya, jadi dia bounce ke bawah. Karena areanya trennya udah berubah, ya kita buat Fibonacci-nya tarik garisnya dari atas ke bawah ya, untuk menentukan sampai mana dia bakal naik dan dia turun gitu. Ini gue tarik dari sini karena ini wicked terlalu tinggi banget nih kayaknya. Nah, kita bisa expect dia turun sampai
sini ya, di bawah sini. Ke area 161 ini. 161. Ya mungkin nggak selalu tepat ya, akurat, karena yang namanya kita analisa ya, nggak selalu secara teknikal kita selalu benar gitu. Ada di mana kita salah kayak gini, unexpected ya, di luar kendali kita gitu. Memang kalau secara teknikal ya kita udah lakuin secara benar gitu. Nah kalau kita lihat sini, makanya kenapa gue selalu pasang area beli kayak gini ya di SNR. Ini kita bisa lihat ada support dan resist. Ini resistnya, ini supportnya ya, kayak gini ya. Ini kita hapus area belinya. Dan kalau secara Fibonacci pun kalian bisa cek di sini di area 61 nih. Ini golden di area 61 nih, sorry. Ini golden ratio ya. Dan selalu gua pasang kayak gini biasanya kalau udah mendekati area 61. Nah. Nah, kayak gini ya. Jadi dia udah masuk area beli dan profit sekitar yang gue bilang kita komitmen 20 sampai 50%. Cuma bisa lebih ya kalau tergantung dari candle atau trennya. Kalau kayak gini kan trennya udah turun. Ya makanya kenapa selalu gua pasin ke 20 di minimnya itu karena gini, takutnya dia trennya turun gitu ya. Jadi berbalik arah lagi. Nggak bisa langsung terbang ke atas gitu, nggak bisa. Makanya kenapa gua kasih 20, karena itu udah patokan amannya lah untuk kita take profit gitu.